Shalom Jemaat sekalian, apa kabar hari ini? Kita berjumpa kembali dalam Renungan Masa Prapaskah 2024. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di surga, terima kasih untuk hari ini yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih anugerah-Mu yang sudah menuntun sepanjang waktu yang lalu, dan saat ini kami menikmati anugerah Tuhan. Tuhan, ketika kami melalui hari ini, mampukan kami untuk memahami apa yang menjadi firman-Mu. Berkati dan pimpin kami. Kami menyerahkan hidup kami dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Tapi saudara, kita akan merenungkan renungan kita pada hari ini yang bertemakan mintalah, carilah, dan ketoklah. Dan pastinya kita sudah tahu di manakah ayat dalam tema ini, yaitu diambil dari Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 7. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Nats pada pembacaan kita hari ini adalah narasi tentang doa. Dan doa adalah cara komunikasi manusia dengan Allah. Sehingga dapat dikatakan bahwa doa itu adalah nafas hidup orang percaya. Tetapi doa itu bukan sebatas komunikasi semata, menyampaikan pesan, menyampaikan unek-unek, atau menyampaikan isi hati atau kebutuhan kita semata. Tetapi justru dengan berdoa maka kita sedang menjalin hubungan antara manusia dengan Allah, di mana manusia makin bergantung kepada Allah di dalam doa. Semakin sering berdoa, maka hubungan kita dengan Allah akan semakin sehat dan terbangun keintiman dengan Tuhan. Lalu apa sih alasannya kenapa manusia itu berdoa? Salah satu alasannya bisa jadi karena menginginkan sesuatu dari Allah dan berharap dengan berdoa apa yang diinginkan dapat Allah kabulkan. Tentu sebagai orang percaya kita berharap kepada Allah supaya Allah menjawab setiap doa-doa kita. Tetapi pada kenyataannya seringkali doa yang kita naikkan kepada Allah tidak selalu Allah menjawabnya. Saat doa kita belum terjawab, bukan berarti Allah tidak mendengar setiap doa kita. Bisa jadi Allah sedang menunggu waktu yang tepat untuk menjawab doa kita. Bisa juga karena apa yang kita minta tidak sesuai dengan kehendak Allah. Karena apa yang kita doakan hanya untuk memuaskan kedagingan kita, memuaskan keinginan jasmani kita. Dan tujuannya bukan untuk memuliakan Allah, sehingga Allah tidak menjawab doa kita. Namun sekalipun setiap doa kita belum dijawab, mari kita terus berdoa dan berharap kepada Allah. Karena Allah pasti akan menjawab setiap doa kita. Maka hari ini kita tahu bahwa Allah saja yang tahu apa yang terjadi, apapun yang ada di hadapan kita. Kita tidak tahu, tetapi Allah tahu mana yang terbaik bagi kita dan mana yang nantinya akan mendatangkan kecelakaan bagi kita. Jadi apa yang kita doakan tidak selalu dikabulkan oleh Tuhan. Allah mau supaya ketika Allah belum menjawab doa kita, Allah ingin kita sabar dalam menanti jawaban atas doa kita. Allah mau kita sebagai orang percaya terus menaruh setiap harapan kita kepada Tuhan. Dengan kita menaruh harapan kepada Allah, itu membuktikan bahwa kita membutuhkan Allah dalam setiap hidup kita. Karena kita memang bukan apa-apa tanpa Allah. Dan kita bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Dan kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Kita butuh campur tangan Tuhan dalam setiap aspek hidup kita. Bagian ini kita belajar ketika kita mintalah. Ini merupakan kalimat perintah untuk kita meminta kepada Tuhan. Tapi bukan kita yang memutuskan. Kita meminta, yang memutuskan adalah Tuhan. Carilah. Ini kalimat perintah untuk mencari. Tuhan mau kita untuk mencari sumbernya, yaitu siapa? Tuhan. Bukan berkatnya. Mencari Tuhan bertujuan untuk mematikan segala keinginan kita. Ketoklah. Ini juga kalimat perintah dari Tuhan untuk kita mengetok.
Bukan sekedar mengetuk Tuhan, tolong saya, tidak. Tetapi mengetuk di sini adalah doa yang disertai kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan. Jangan cuma datang pada Tuhan asal butuh-butuhnya saja. Allah tidak ingin kita hanya meminta kepada Allah. Allah juga ingin kita mencari. Harus berusaha. Allah rindu. Setiap kita dia hanya meminta kemudian mencari. Tetapi Allah juga rindu kita mengetuk. Tuh, mengetuk Allah. Dan ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, maka janjinya untuk kita di dalam ayat yang ke-8. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Setiap orang yang mencari, mendapat. Setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Apa yang harus kita minta? Apa yang menjadi kebutuhan mendesak kita ketika kita menjadi murid Yesus? Saudara-saudara, mintalah. Dan Allah akan dengan senang hati memberikannya bagi kita, bagi kemuliaannya. Sebab kesukaan, kesenangan, kegembiraan seorang murid Kristus adalah ketika Yesus dikenal dan dimuliakan. Karena doa pertama-tama mengubah manusia dan bukan mengubah Allah. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk kasih anugerah-Mu yang meneguhkan setiap kami bahwa di dalam doa kami pun yang harus berubah. Kami yang harus mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan, tolong kami yang lemah, kami terbatas, kami yang sakit, kami yang mudah putus asa, kami yang mudah marah, kami yang hari ini mengalami kejengkelan, kami yang hari ini mengalami bullying, kami yang hari ini mengalami keterpurukan, ya Tuhan. Pulihkan kami. Kami hanya memohon anugerah Tuhan yang menolong kami, memampukan kami. Terima kasih Bapa, mampukan kami jalani hari ini dengan pertolongan Tuhan, dan ajar kami untuk tetap taat pada firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan menaikkan syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.